Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 12a. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kata bersukacita dipakai dari kata kairo yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris rejoice. Di dalam bahasa Inggris ada 3 kata untuk menjelaskan mengenai sukacita. Yang pertama, happy, bahagia. Happy ini adalah keadaan bahagia oleh karena situasi dan kondisi yang mendukung. Misalnya kalau punya uang bisa bahagia, kalau masih punya teman banyak bisa bahagia. Kalau sudah nggak punya uang, nah happy-nya nggak ada. Yang kedua adalah joy. Kata joy adalah sukacita dari dalam. Ini dalam teks Yunani disebut dengan kara. Ya. Kata joy ini adalah sukacita dari dalam. Sedangkan dalam teks yang disebut di sini adalah rejoice. Rejoice ini adalah sukacita yang dari dalam dan dimanifestasikan. Sehingga dengan kata lain, rejoice ini pengertiannya lebih lengkap. Sukacita yang ada dari dalam hati kita itu yang diberikan oleh Tuhan itu akan terekspresi melalui wajah dan juga sikap dan perkataan kita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam teks aslinya dikatakan o epis kairo. Jadi dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi bisa dikatakan bahwa sukacita kita ini dari dalam. Di dalam hati kita ini selalu ada pengharapan. Dan pengharapan kita harus kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada sesuatu yang fana, tetapi kepada Tuhan. Sebab kalau pengharapan kita letakkan kepada manusia, maka suatu saat kita akan kehilangan sukacita. Dan saya mau berkata kepada kita, pengharapan kita itu harus kita letakkan kepada Tuhan. Sebab ketika pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita bisa bersukacita. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Jangan sampai kita salah memahaminya. Sebab ketika kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu atau kepada manusia atau kepada hal-hal yang begitu meyakinkan menurut kita, suatu saat itu semua bisa mengecewakan kita. Dan suatu saat itu bisa hilang dan sirna. Dan kalau itu terjadi, otomatis pengharapan kita akan terganggu dalam pikiran kita. Dan ini akan mempengaruhi kepada sukacita kita. Jadi yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini adalah pengharapan kita itu kepada Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan, kepada apa yang akan Tuhan kerjakan nanti dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga kepada kekekalan nanti. Makanya dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersukacita karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Kita bersukacita karena pengharapan kita bukan hanya di dalam dunia ini saja Tuhan kita akan memberkati kita, akan menolong kita. Tetapi Tuhan kita sudah menyiapkan segala kemuliaan dan keselamatan sampai kepada kehidupan kekal nanti. Makanya dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, saya mau berkata kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup mengendalikan segala sesuatu, yang sanggup mengatasi dan yang sanggup menolong kita dan yang sanggup memberkati kita. Tetap bersukacita dalam pengharapan, taruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan masih sanggup untuk menolong dan memberkati kita, dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita untuk membuat sukacita itu menjadi sempurna. Salam, Tuhan memberkati. Sahabat bersukacita dan diberkati setelah melihat video ini, berilah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, sahabat bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga bersukacita dan diberkati. Oke?